Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Untuk kelancaran dan kesuksesan acara ini, marilah sejenak kita memanjatkan doa. Doa akan dipandu oleh Brigadir Polisi Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan syukur karena atas nikmat dan rahmat yang Engkau berikan. Saat ini kami masih dapat menikmati kemerdekaan dan hak atas kemanusiaan di negeri kami tercinta Republik Indonesia. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam melaksanakan lomba orasi untuk Asa Piala Kapolri 2021 dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Ya Allah yang Maha Adil dan Bijaksana, jadikan acara ini menjadi wadah bagi kami dalam merealisasikan kemerdekaan dengan menyampaikan pendapat guna mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, aman dan damai. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami Polri yang selalu prediktif, responsibilitas, serta transparansi yang berkeadilan, sehingga kami dapat mengimplementasikan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita ikuti bersama laporan pelaksanaan Lomba Orasi Unjuk Rasa tahun 2021 Piala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Dedi Prasetyo MHum MSI MM, disilakan. Hadir ada Wakapolri dan juga pejabat utama dari Polri. Dan dengan adanya perlombaan ini merupakan wujud dari Polri yang tidak menentang seluruh elemen masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang kami hormati dan kami banggakan Kapolri, Pak Basum, dan kami hormati Bapak Pejabat Utama Mabes Polri, yang kami hormati dan sekaligus terima kasih atas kehadirannya Bapak Presiden SNI, Pak Andi Gani. Terima kasih Pak.
kami hormati juga hadir juga Presiden KSPI, Bapak Said Iqbal, terima kasih kehadirannya. Ketua Umum GTI, Bapak Yandi Kurniawan, kemudian Ketua BEM Nusantara, Bapak Eko Pratama, terima kasih. Ketua PP SEMI, Serikat Indonesia, Pak Bintang Bayu, terima kasih. Wakil Pimpinan Wilayah Jakarta 2, Bang Beri yang telah membantu, terima kasih Pak kehadirannya. Pak Hernanda. Kemudian yang kami hormati, sekaligus kami banggakan dan sekaligus kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya ya, kepada Ketua Harian Kompolnas, ya, Pak Dewan Juri, kemudian Bu Bungki, terima kasih, kemudian dari Bang Terus Bijay, terima kasih Bang. Kemudian dari aktivis juga Pak Endardi, terima kasih Pak Endardi. Kemudian dari Komnas HAM, Bang Muhammad Heru Anam. Kemudian dari aktivis HAM, Bang Usman Hamid, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga hadir juga Mbak Dita, terima kasih Mbak atas bantuannya. Kemudian dari rekan mahasiswa, Saudara Iki, gimana? Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para hadirin dan seluruh peserta lomba orasi unjuk rasa tahun 2021 yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini juga selalu kita panjatkan para Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpah rahmatnya. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan grand final lomba orasi unjuk rasa pada tahun 2021 ya, dalam rangka meneruskan Piala Bapak Kapolri dan sekaligus memperingati Hari Asasi Manusia Sedunia tersebut. Latar belakang daripada diselenggarakan kegiatan ini, Bapak Kapolri memanggil kami, indeks persepsi masyarakat tentang demokrasi di Indonesia di tahun 2021 ini menurun. Berangkat dari ide tersebut, Bapak Kapolri memerintahkan ada berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Antara lain lomba mural dalam rangka untuk memberikan ruang kepada masyarakat memberikan ekspresi, dan hari ini juga dilaksanakan sama dalam rangka untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa berekspresi. Tentunya ya, sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98, kemerdekaan menyampaikan pendapat di mana. Dan berketepatan juga pada hari ini dalam rangka untuk memperingati Hari Asasi Manusia Dunia pada tanggal 10 Desember 2021. Dalam hal ini kegiatan lomba orasi unjuk rasa ini Polri berkolaborasi dengan Komnas HAM dan Kompolnas serta berbagai macam elemen masyarakat dan juga tergabung dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tersebut. Lomba orasi unjuk rasa pada tahun ini dimaksudkan juga untuk meningkatkan kualitas penerapan demokrasi secara benar, memperkuat soliditas bangsa dan mendorong kepedulian terhadap cinta tanah air. Tujuan lomba ini adalah juga terwujudnya demokrasi Pancasila dan tegaknya hak asasi manusia pada masa Indonesia ini. Bapak Kapolri dan hadirin yang kami hormati, lomba orasi unjuk rasa tahun 2021 ini diselenggarakan memang pendaftaran dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 November yang lalu. Cukup antusias dari 34 provinsi yang ingin mengikuti dan melaksanakan kegiatan lomba ini. Dan lomba sendiri dilaksanakan di tingkat daerah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021. Secara serentak dilaksanakan di 34 provinsi dengan diikuti jumlah tim ada 243 tim dan 2041 orang yang terlibat langsung di dalam lomba tersebut. Adapun latar belakang dari peserta lomba antara lain dari kalangan mahasiswa, kemudian ada dari lembaga swadaya masyarakat, kemudian dari organisasi kemudaan, kemudian juga ada dari berbagai macam elemen masyarakat lain. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang secara aktif dan penuh semangat telah menampilkan berbagai bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat secara benar dan menjadi simbol kemajuan peradaban bangsa Indonesia ke depan dalam menyampaikan kritik, pendapat, dan saran di ruang publik.
Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung atas kesuksesan lomba orasi unjuk rasa dalam rangka merebutkan Piala Kapolri sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami aturkan kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktu dengan menilai 34 tim dari perwakilan tiap-tiap Polda dalam waktu yang cukup singkat, sehingga diperoleh 6 tim peserta lomba yang berhasil memasuki tahapan final dan berasal dari zona yang ada di Indonesia sudah kita bagi. Untuk zona Sumatera diwakili oleh Provinsi Sumatera Barat, kemudian zona Jawa diwakili oleh Jawa Timur, kemudian zona Kalimantan diwakili oleh Kalimantan Timur, zona Sulawesi diwakili oleh Sulawesi Selatan, zona Nusra terdiri dari Bali, NTT, NTB diwakili oleh Provinsi NTT, dan zona Indonesia Timur terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat diwakili oleh Maluku Utara. Demikian laporan dapat kami laporkan kepada Bapak Kapolri, sekiranya berkenan secara simbolik membuka lomba orasi unjuk rasa tahun 2021 dengan menekan tombol sirena yang telah kami persiapkan. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran selama perlombaan berlangsung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikian laporan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri. Berikut ini akan kita saksikan bersama video Lomba Orasi Unjuk Rasa tahun 2021 Piala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai negara demokrasi, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebebasan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari negara demokrasi. Bahkan kebebasan merupakan salah satu dari 10 kriteria negara demokratis yang memang harus diperjuangkan. Dalam negara demokrasi, ada 4 kebebasan yang sangat penting. Salah satunya yaitu kebebasan mengemukakan pendapat di depan khalayak umum atau yang dikenal dengan orasi. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah kebebasan untuk berbicara tanpa adanya sensor ataupun pembatasan, kecuali menyebarkan ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan F. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Orasi di depan publik sering dijumpai di Republik ini. Bahkan aksi demonstrasi sering dilakukan oleh mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Presiden Joko Widodo menghargai dan mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat melalui aksi unjuk rasa. Selama penyampaian orasi tersebut berlangsung tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, ya, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas umum. Yang paling penting itu. Kita mendengar kok, sangat mendengar, bukan mendengar, sangat mendengar. Memberikan wadah atau ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresinya, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat cara menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Divisi Humas Polri menggelar lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri 2021 bertajuk tema peran generasi muda dalam mengawal demokrasi dalam rangka penegakan HAM di Indonesia, sekaligus dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia pada 10 Desember 2021. Polri membebaskan peserta untuk menyampaikan orasinya dalam bentuk kritik ataupun masukan yang membangun bagi institusi Polri dan pemerintah. Kalau memang itu mewakili apa yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya kita jawab kritik tersebut dengan melakukan langkah-langkah dan tindakan di lapangan untuk bisa menjadi lebih baik.
Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala Kapolri digelar di 34 Polda jajaran dengan pembagian 6 zonasi wilayah, yakni wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan wilayah Indonesia Timur. Antusiasme masyarakat terhadap lomba orasi cukup tinggi. Jumlah peserta mencapai 2.041 orang yang terbagi dalam 243 tim. Pelaksanaan lomba di tingkat daerah telah dimulai pada 1 hingga 5 Desember 2021 di Polda Jajaran. Dan sebanyak 6 tim dari 6 wilayah terpilih melaju ke Grand Final. Kriteria penilaian lomba orasi beragam. Peserta orasi harus memenuhi kriteria, yakni isi aspirasi sesuai tema, kekompakan tim, atribut unjuk rasa yang digunakan, serta aksi teatrikal dalam orasi. Para peserta lomba orasi unjuk rasa 2021 Piala Kapolri dinilai oleh para juri yang independen dan profesional, yang diantaranya adalah Irjen Pol Purnawirawan Dr. Beni Joshua Mamuto SHMSI dan Pungki Indarti SHLLM dari Kompolnas, Dita Indasari, aktivis demokrasi dan pejuang HAM, Muhammad Khairul Anam, Dr. Hendardi, dan Natalius Pigai SIP dari aktivis HAM, Hengki Primana dari tokoh mahasiswa, serta Usman Hamid SHMSI, Direktur Amnesty International Indonesia. Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 Piala Kapolri yang digelar oleh Divisi Humas Polri berkolaborasi dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan Bank BRI diharapkan mampu menjadi ajang wadah aspirasi bagi Polri yang presisi. Ya, kita beri aplaus untuk penayangan video Lomba Orasi Unjuk Rasa tahun 2021. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berikut ini bersama kita akan menyimak sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan lomba. Kepada yang terhormat Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, disilakan. Mohon maaf Pak, kami membelakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Dr. Andes Gatot Edi, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh anggota Polri yang hadir. Yang kami hormati tim juri Grand Final Lomba Orasi Unras Piala Kapolri, Bapak Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Beni Mamuto, anggota Kompolnas Ibu Pungki Indarti, aktivis HAM Bapak Hendardi, aktivis pejuang HAM Ibu Dita Indasari, Bapak Usman Hamid, Bapak Natalius Pigai, Aliansi Mahasiswa Bapak Hengki Primana, yang saya hormati Presiden KSPSI Pak Andi Gani, Bapak Presiden KSPSI Bapak Said Iqbal, Ketum IJTI Bapak Heri Kurniawan, rekan-rekan dari Pemnos, PMC, dan rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa yang lain, serta rekan-rekan OKP, Pak Bintang dari SEMI, Wakil Pimpinan Wilayah Jakarta, teman-teman dari BRI, Bapak Indah Deniato, beserta seluruh direksi Bank BRI, dan tentunya secara khusus adik-adik saya, para peserta Lomba Orasi Unras Piala Kapolri yang telah terpilih dari perwakilan masing-masing daerah dan hari ini berada di depan kita semua. Sebelum saya lanjutkan, adik-adik capek nggak? Berdiri capek nggak? Kalau capek boleh duduk. Ada yang mau duduk? Ya silakan duduk aja, nggak apa-apa. Saya hitung sampai 5. Kalau nggak ada yang duduk berarti berdiri. 1,
2, 3. Baik, karena ini kan lomba orasi, jadi tidak usah terlalu ini mengikuti aturan upacara, jadi bebas tiduran juga boleh. Ada yang mau tidur? Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua hari ini diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa hadir dalam acara lomba orasi unjuk rasa Piala Kapolri tahun 2021 yang tentunya kita laksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tentunya sebelum mulai acara ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari HAM sedunia ke-73 yang mengusung tema Equality, Reducing Inequalities, Advancing Human Rights atau kesetaraan, mengurangi kesenjangan dan memajukan hak asasi manusia. Tentunya dengan momentum peringatan hari ini kita dapat berperan aktif dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia khususnya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan Hari HAM ini, kami Polri berusaha memberikan suasana lain dengan menyelenggarakan lomba unjuk rasa Piala Kapolri tahun 2021. Dan kegiatan kali ini adalah merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi dengan memberikan wadah ruang dalam menyampaikan aspirasi. Tentunya dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Mas Polri serta rekan-rekan panitia yang lain, rekan-rekan dari Komnas HAM, Kompolnas, kemudian rekan-rekan yang ikut berpartisipasi, dan utamanya para dewan juri yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, dan beliau adalah para pejuang-pejuang HAM yang sudah dikenal di Indonesia. Rekan-rekan semua, mungkin kita mengingat kilas balik sejarah bagaimana awal mula HAM ini pertama kali ditulis oleh Raja Cyrus dari Babilonia yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder, yang mengisahkan bagaimana Raja Cyrus menaklukkan Babilonia dengan damai dan tidak menghancurkannya. Gagasan tersebut kemudian mengilhami deklarasi hak-hak individu yang lain, antara lain Magna Carta, petisi hak konstitusi Amerika Serikat, deklarasi Perancis tentang HAM dan warga negara, dan US Bill of Rights. Dan kemudian setelah pasca dari Perang Dunia Kedua, Dewan PBB dalam hal ini Majelis Umum PBB menyepakati tanggal 10 Desember 1948 menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kemudian setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM sedunia. Tentunya dalam kesempatan ini kembali saya mengingatkan kepada kita semua apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada dua klasifikasi terkait dengan hak. Yang pertama adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang dikenal dengan nama non-derogable right. Kemudian
ada juga hak asasi manusia yang dapat dibatasi pada keadaan darurat atau biasa dikenal dengan unreachable right. Dan maaf, unreachable right. Salah satu bentuk hak kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights adalah kebebasan berpendapat atau freedom of speech. Istilah kebebasan ini sudah muncul di zaman pemerintahan Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu, yang pada saat itu masyarakat menggunakan kebebasan berpendapat untuk mengkritik pemerintah dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban. Sedangkan di Indonesia sebagai negara hukum, negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi pengakuan dan penghargaan terhadap pelindungan hak asasi manusia, pengakuan tersebut dicantumkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum di dalam pasal 27, 28, 28A, 28J dan pasal 29. Dalam perjalanannya, HAM di Indonesia mengalami pasang surut. Di masa Orde Baru ini mungkin rekan-rekan juga sudah mengalami. Pada saat itu kebebasan terhadap hak asasi manusia sedikit dibatasi karena untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Di masa reformasi, HAM kemudian menjadi salah satu hak yang kemudian dilindungi sehingga kemudian dibuat TAP MPR nomor 17 tahun 1998, Undang-Undang nomor 9 tentang kemerdekaan di muka umum untuk menyampaikan pendapat, Undang-Undang nomor 12 tentang hak-hak sipil dan politik, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan tentunya undang-undang lain yang dibuat untuk menjamin kebebasan hak asasi manusia. Namun belakangan ini berdasarkan hasil survei dari Setara Institute yang dipimpin oleh Bapak Endardi, terjadi penurunan terhadap indeks hak asasi manusia, di mana di tahun 2019 berada di skor 3,2 dan di tahun 2020 menjadi 2,9. Demikian juga dari survei Badan Pusat Statistik, terjadi penurunan dari 64,29 di tahun 2019 kemudian menjadi 56,06 di tahun 2020. Di sisi lain terjadi persepsi masyarakat yang muncul terkait dengan beberapa fenomena yang muncul dan terjadi di lapangan akibat tindakan-tindakan anggota Polri ataupun petugas lain, seperti pengamanan peserta unjuk rasa pada saat ada kunjungan Presiden RI di Blitar, Solo, dan Cilacap. Tindakan petugas menghapus mural Jokowi not 4.4 not found, dipaksa sehat di negara yang sakit. Ini juga kemudian menjadi catatan bagi masyarakat. Peristiwa penanganan unjuk rasa beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu di Tangerang yang dianggap kemudian memunculkan kekerasan yang berlebihan pada saat penanganan unjuk rasa. Hal-hal ini tentunya menurunkan indeks persepsi terkait dengan kebebasan berpendapat atau kebebasan di dalam masyarakat untuk memberikan
berekspresi pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu hal yang membuat menurunnya indeks tersebut adalah masalah sumbatan komunikasi. Masyarakat pada dasarnya hanya ingin menyampaikan aspirasinya. Sementara anggota Polri ingin menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kemudian fenomena ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk kemudian hak-hak tersebut bisa dihargai, namun di sisi lain di dalam kegiatannya tetap harus menghormati hak asasi masyarakat yang lain, dan tentunya juga mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dan tentunya kewajiban dari Polri, dari petugas di lapangan, pada saat aturan itu telah diikuti, maka wajib bagi Polri untuk melindungi dan mengamankan masyarakat yang melaksanakan, menyampaikan pendapatnya pada saat melaksanakan kegiatan berekspresi atau menyampaikan pendapat di lapangan. Oleh karena itu, kami telah mengeluarkan PR STR nomor 862 terkait bagaimana penanganan unjuk rasa agar menjadi lebih humanis, dan tentunya bagaimana penggunaan kekuatan dengan menggunakan prinsip-prinsip legalitas, necesitas, proporsional pada saat penanganan aksi-aksi unjuk rasa. Dan ini sudah dituangkan di Perkap nomor 1 tahun 2009. Di sisi lain, penurunan terhadap indeks HAM ini juga berlaku di berbagai belahan dunia, dan salah satu penyebabnya adalah pandemi COVID yang beberapa waktu ini melanda dan juga terjadi di Indonesia, sehingga membuat kita, pemerintah, melakukan pembatasan terkait dengan kegiatan masyarakat dalam pengendalian laju COVID-19. Tentunya kebijakan ini bukan untuk melanggar HAM, namun untuk menyelamatkan bangsa dari bahaya pandemi COVID yang sebagai mana kita kenal bahwa salus populis superma lex esto, jadi keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada saat apel Kasatwil beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden telah menyampaikan kepada kami, Polri, beliau mengingatkan bahwa saat ini indeks kebebasan berpendapat turun. Hati-hati, karena persepsi dilihat oleh masyarakat. Laksanakan pendekatan persuasif, dialogis, hormati kebebasan berpendapat, dan serap aspirasinya. Tentunya arahan dari kebijakan dari Bapak Presiden ini kita tindak lanjuti dengan melakukan langkah-langkah yang tentunya akan memberikan edukasi, pembelajaran bagi kita semua, sehingga sumbatan-sumbatan komunikasi yang ada ini terus kemudian bisa terurai antara petugas di lapangan dan seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan berekspresinya, dapat terjalin komunikasi sehingga kebebasan berekspresi tetap berjalan dengan baik. Di satu sisi, kegiatan tersebut bisa berjalan tanpa mengganggu kebebasan orang lain dan juga tentunya mengikuti ketertiban umum yang berlaku dan menghormati ketertiban umum. Beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan lomba mural, dan hari ini di tanggal 10 Desember kita melaksanakan kegiatan lomba orasi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari HAM sedunia. Kita pilih tempatnya di Tugu Proklamasi untuk mengilhami dan mengingat bagaimana Tugu Proklamasi ini dulu memang sering digunakan oleh rekan-rekan untuk berkumpul. Di dalamnya ada monumen patung Insinyur Soekarno
dan Pak Hatta, di mana beliau dikenal sebagai orator ulung yang selalu mampu membangkitkan semangat perjuangan pada saat beliau melakukan orasi. Dan tentunya hal ini juga yang kami harapkan dapat mengilhami rekan-rekan semua untuk bisa mengobarkan dan membangkitkan semangat perjuangan HAM di Indonesia di kegiatan peringatan Hari HAM sedunia ini. Tadi sudah disampaikan bahwa peserta yang ikut cukup antusias dari 2041 dan saat ini terpilih menjadi 243 tim dan kemudian dipilih lagi menjadi 6 tim terbaik. Yang tentunya hari ini kita akan melihat rekan-rekan tentunya akan berlomba untuk menampilkan aspirasi dan inspirasi terbaiknya yang akan dilihat dan diikuti dan dinilai oleh para dewan juri. Yang saya hormati rekan-rekan seluruhnya, tentunya dalam kesempatan ini kita memberikan subtema yang bebas, jadi seluruh rekan-rekan boleh memberikan kritikan, saran, masukan baik kepada pemerintah, kementerian, lembaga yang mungkin rekan-rekan rasa perlu dikritik, termasuk khususnya polisi. Ya. Jadi kami memang ingin bahwa kegiatan ini tentunya akan menjadi evaluasi bagi kita semua, evaluasi bagi kami untuk bisa mendengar apa yang dirasakan oleh masyarakat dan tentunya itu menjadi bagian evaluasi yang akan terus kita perbaiki. Mungkin itu sebagai pengantar dalam kegiatan siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Dan semua kegiatan dapat berjalan dan kita semua dalam keadaan selalu sehat untuk melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik pada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Mohon kepada Bapak Kapolri untuk tetap tinggal di tempat. Selanjutnya kami mengundang Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, perwakilan Dewan Juri Bapak Beni Mamoto, Presiden KSPSI Bapak Andi Gani Nawea, dan Kadif Humas Polri berkenan untuk mendampingi Bapak Kapolri untuk secara simbolis membuka lomba orasi dengan penekanan tombol. Mohon izin akan kami hitung mundur. Adik-adik dari peserta mohon untuk berdiri. 3, 2, 1. Didampingi oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada seluruh Dewan Juri dan Bapak Kadif Humas Polri. Bapak Kapolri berkenan untuk bergabung dengan para peserta. Kita akan berfoto bersama mengabadikan momen pada kesempatan siang hari ini pada rangkaian acara Lomba Orasi Unjuk Rasa tahun 2021. Sesi. Untuk sesi yang pertama dengan sikap sempurna, kami akan membantu menghitung dengan posisi sikap sempurna. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berikutnya salam presisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Baik, sesi foto bersama selesai dan dengan berakhirnya sesi foto bersama ini, maka berakhir pula kebersamaan kita pada acara opening ceremony Grand Final Lomba Orasi Unjuk Rasa tahun 2021 Piala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.